Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ahsani Takwin. Saya Ahsani Takwin, mahasiswa semester 5 program studi ilmu hadis. Kali ini setelah melaksanakan satu semester di semester 5 ini pada program studi ilmu hadis dan mendapatkan beberapa matkul yang di dalamnya banyak sekali pelajaran dan banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Salah satunya pada matkul yaitu matkul hadis akhlak. Lah, kali ini saya akan membawakan refleksi pembelajaran pada mata kuliah hadis akhlak yang telah kami mahasiswa program studi ilmu hadis pelajari selama satu semester ini. Oke teman-teman semuanya, jadi di mata kuliah hadis akhlak ini terdapat banyak sekali dan terdapat beberapa pula hikmah di dalamnya terkait apa itu akhlak dan apa hubungannya dengan Nabi dan apa hubungannya juga dengan dan dalilnya terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Nabi. Kali ini terdapat beberapa pembahasan yang akan kami bahas terkait tentang hadis akhlak supaya teman-teman semuanya juga dapat ilmu yang saya sebelumnya dengan teman-teman saya yang di program studi ilmu hadis itu telah dapat dari dosen saya. Oke teman-teman semuanya, langsung saja masuk ke pembahasan. Di pembahasan pertama tentang hadis akhlak, kita bahas dulu apa itu hadis akhlak sendiri. Jadi, hadis akhlak itu bukan hanya sekedar ruang belajar tentang teks-teks hadis, melainkan perjalanan reflektif untuk memahami makna hidup, membentuk kesadaran spiritual, dan menata perilaku seorang muslim melalui kajian hadis Nabi tentang akhlak. Pembelajaran ini mengajarkan bahwa akhlak adalah cerminan keimanan, dan iman sejati tercermin dalam sikap dan perbuatan sehari-hari. Seperti itu teman-teman. Tanpa panjang lebar kata lagi di pembukaan ini, langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu inti pembahasan pertama dari hadis akhlak ini adalah tentang taubat. Taubat sendiri adalah kesadaran mendasar bahwa manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan. Taubat juga mengajarkan bahwa pintu ampunan Allah selalu terbuka. Pintu ampunan Allah selalu terbuka bagi siapapun yang kembali dengan hati yang tulus. Taubat juga bukan berarti tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan iman dan keberanian untuk memperbaiki diri supaya kedepannya kita sebagai manusia, kita sebagai hamba lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Selanjutnya yang kedua setelah taubat ada yang namanya takwa. Takwa sendiri sangat tidak asing bagi teman-teman semuanya, karena takwa setiap harinya pasti digaung-gaungkan oleh semua orang. Tapi apakah teman-teman sendiri tahu apa itu takwa? Mungkin kita hanya tahu namanya, tapi beberapa dari kita mungkin tidak tahu makna sebenarnya dari takwa sendiri itu apa. Jadi takwa ini adalah fondasi utama dalam akhlak Islam. Nah, takwa mengajarkan sikap berhati-hati dalam bertindak, menjaga hati dari niat yang keliru, serta menghadirkan Allah dalam setiap keputusan hidup. Takwa bukan hanya rasa takut kepada Allah, tapi kesadaran penuh untuk hidup sesuai dengan petunjuknya. Jadi takwa bukan hanya sekedar rasa takut, tapi juga rasa kita menghadirkan Allah dalam setiap perbuatan atau perilaku diri kita. Selanjutnya tentang konsep muraqabatullah yang sebenarnya sudah pernah saya bahas di video selanjutnya. Muraqabatullah artinya adalah selalu merasa diawasi oleh Allah, memperdalam dimensi batin seorang hamba, kesadaran bahwa Allah Maha melihat setiap gerak dan niat, membentuk kontrol diri yang kuat, menumbuhkan kejujuran dan mendorong keikhlasan dalam beramal, baik yang nampak maupun tersembunyi. Jadi muraqabatullah ini pada intinya adalah kita selalu merasa bahwa Allah itu berada dalam
setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, dan Allah selalu melihat, mendengar, mengawasi seluruh perbuatan kita supaya kita lebih berhati-hati untuk melakukan semuanya. Nah, lanjut teman-teman semuanya, setelah dari muraqabatullah ada yang namanya khauf dan roja, yaitu menghadirkan keseimbangan spiritual. Khauf sendiri adalah rasa takut terhadap siksaan Allah untuk mencegah manusia dari kelalaian, sementara roja adalah harapan atas rahmatnya untuk menumbuhkan optimisme dan ketenangan. Jadi khauf dan roja adalah sebuah keseimbangan yang harus ada pada diri setiap umat Islam. Khauf sendiri itu merupakan bentuk ketakutan, sedangkan roja itu adalah bentuk rasa bahwa Allah itu pasti menghadirkan sebuah rahmat di setiap ketakutannya itu, di setiap ketakutan seorang makhluk. Yang selanjutnya yaitu zuhud dan warok. Nah, pasti juga sudah tidak asing semua teman-teman. Jadi zuhud dan warok itu mengajarkan untuk bijak terhadap dunia. Maksudnya bijak terhadap dunia sendiri itu apa? Jadi di sini zuhud itu adalah bukan berarti meninggalkan dunia. Zuhud itu adalah melepaskan keterkaitan hati terhadap dunia. Bukan semuanya tentang dunia itu dilepaskan, tapi melepaskan hati kita terhadap segala sesuatu yang berbentuk kesenangan dunia saja, itu. Sedangkan warok adalah untuk melatih kehati-hatian dalam bersikap supaya kita tidak terlalu jauh dan terlalu dalam untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Bahkan bukan hanya sesuatu yang dilarang, sesuatu yang masih samar-samar saja patut untuk kita hindari. Kedua nilai ini apabila kita dapat menerapkannya, dapat membentuk integritas moral di tengah tantangan kehidupan modern. Begitu teman-teman semuanya. Yang selanjutnya tentang yakin dan tawakal. Apa toh yakin dan tawakal itu sendiri? Yakin dan tawakal adalah untuk menguatkan keyakinan bahwa segala urusan berada dalam ketentuan Allah. Yakin dan tawakal ini maksudnya, yakin itu adalah harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Yakin dan tawakal ini mengajarkan harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah untuk lahir ketenangan jiwa dan kekuatan dalam menghadapi ujian hidup. Tawakal ini memasrahkan diri kepada Allah, namun kita juga harus tetap berusaha. Seperti itu teman-teman, bukan hanya sepenuhnya memasrahkan saja kepada Allah, tapi juga diperlukan usaha dari kita. Seperti itu. Yang selanjutnya itu tentang sabar dan syukur. Sama seperti zuhud dan warok tadi, sabar dan syukur ini juga salah satu keseimbangan sikap bagi manusia. Sabar sendiri adalah sabar dan syukur itu mengajarkan bahwa ketika kita sedang diuji, kita harus yang namanya bersabar, dan ketika kita sedang diberi nikmat, kita harus bersyukur, karena keduanya itu saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya tentang para kekasih Allah. Sebenarnya para kekasih Allah itu tidak terbatas hanya salah satu saja. Para kekasih Allah itu banyak ya, ada yang namanya nabi, ada yang namanya rasul. Ini bagi manusia, ada yang namanya nabi, ada yang namanya rasul, ada yang namanya wali, derajat paling rendahnya itu wali. Namun kita di sini akan membahas atau membahas lebihnya tentang para wali, keteladanannya saja, baik para wali, nabi maupun rasul. Kenapa kok perlu dibahas keduanya para kekasih Allah ini tentang akhlak? Karena mereka semua memberikan keteladanan yang nyata terhadap akhlak mulia. Mereka semua, beliau-beliau semua adalah pribadi yang konsisten sehingga dapat mencapai derajat tersebut, teman-teman. Di sisi lain, Allah ditentukan oleh ketakwaan, bukan kedudukan atau harta. Lah itu. Selanjutnya tentang pahala dan ancaman.
pahala dan ancaman sendiri, menghadirkan akan kesabaran, akan tanggung jawab moral, menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi dan kehidupan tidak berhenti di dunia saja. Kesadaran ini menumbuhkan kehati-hatian sekaligus motivasi untuk terus berbuat kebaikan. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut, yang terakhir itu ada yang namanya istiqomah. Istiqomah itu bukan nama orang, tapi istiqomah di sini yang dimaksud adalah untuk selalu konsisten. Istiqomah atau konsisten terhadap perkara-perkara yang baik. Kenapa kok istiqomah ditempatkan di akhir? Karena ini menjadi puncak ataupun gong bagi seluruh makhluk. Apabila seseorang makhluk sudah bisa melakukan istiqomahnya, pasti dia akan mendapat yang lebih dari Allah. Begitu teman-teman semuanya. Jadi menurut teman-teman semuanya gimana? Kalau dari saya seperti itu. Kalau teman-teman ada tanggapan lain atau ada masukan lain, silahkan bisa dikomenkan. Cukup sekian dari saya teman-teman semuanya. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kehilafan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.